Mungkin Anda udah mendengar tadi diskusi di sini, apa di mobil, apa di rumah. Silakan apa komen Anda. Terima kasih. Sebagai apa ini, PKS atau DPR? PKS Perjuangan ya? Sebagai hamba Allah yang daif, kata Ustadz Abdul Samad tadi. Terima kasih Bang Karni. Ya memang saya minta menyampaikan apa yang saya lihat dalam perjalanan kita 4 tahun hampir ini ya. Tapi kalau kembali ke judul, saya ingin ada 2 ya. Satu tentang capres dan cawapres menghitung hari, dan yang kedua soal mendaulat UAS ini. Saya kira ini 2 tema yang agak berbeda, tetapi bisa kita satukan. Yang pertama itu saya mau bikin semacam ramalan nih ya, Bang Karni. Ini ramalan ilmiah, jadi bukan perdukunan ini ya. Saya meramalkan tanggal 10 itu akan diundur ya, Bang Karni ya. Kayaknya maksimal calonnya itu baru yang mendaftar baru 1 pasang. Kalau 1 pasang nggak diundur, kalau dua-duanya terlambat baru diundur. Diundur Bang, karena menurut undang-undangnya letter luck mengatakan diundur. Nggak bisa dia bertarung sendiri. Jadi dia diundur 14 hari ya. Nanti Pak Refli kasih pengantar lah itu bagaimana ceritanya. Tapi ini diundur 14 hari nih ya. Jadi gonjang-ganjing perkawinan ini masih akan mundur 2 minggu ya. Bikin tegang ini. Nah itu ramalannya itu. Ini ilmiah ini ya. Campur-campur lah. Yang kedua, tema UAS ini menurut saya mesti kita refleksi dulu dan kita letakkan dalam apa yang kita ingin capai dari diskusi semacam ini. Karena terus terang saya dari awal punya kritik kepada metode kontestasi ide kita dan juga proses politik yang dari awal itu memang agak mereduksi kemeriahan dan kemegahan dari proses demokrasi kita sedemikian rupa sehingga cara kita untuk mendapatkan pemimpin yang menjamin keselamatan rakyat nantinya sebagaimana yang disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini tadi saya ditentir oleh Pak Jibril ini sebelah saya. Saya panggilnya Jibril Pak ya. Ya. Karena dia kan ngomongnya Gabriel, saya bilang Jibril, sama aja itu. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ini tujuan-tujuan ini harus lebih menonjol dalam perdebatan kita sejak awal sebetulnya. Sehingga ketika kita mau menarik kesimpulan, maka frame-nya itu adalah negara ya, dan tujuan kita bernegara. Kalau bukan itu yang menjadi dasar kita berpikir dari awal, ini yang melenceng kemana-kemari itu gitu. Dan saya kira akhirnya apa yang terjadi sebagai gelombang persoalan pasca Pilpres 2014 yang dilanjutkan dengan Pilkada DKI, saya kira ini saya khawatir itu nggak dihentikan gitu loh. Jadi narasi yang berkembang 3 tahun ini, hampir 4 tahun ini, belumlah mengakhiri fakta bahwa kita meneruskan perdebatan yang lalu yang semakin tajam ya. Memang sekarang kita lihat tadi pihak pemerintah semakin bijak nih nampaknya ini ya kan, terutama setelah Golkar masuk koalisi ini ya. Kalau narasi ini yang di awal dibahas ya, saya kira nggak akan setajam ini perdebatan kita tentang agama dan negara ya. Tidak akan muncul kecurigaan yang berlebihan terhadap satu sama lainnya, yang kemudian telah muncul korban, telah jatuh korban. Saya secara jujur ingin mengatakan bahwa kriminalisasi kepada kata khilafah itu adalah luka yang tidak bisa disembuhkan. Itu nggak gampang itu
Ya, kata khilafah itu bukan kata komunis, Pak, bukan PKI. Ya. Apa yang terjadi dengan Habib Rizik itu adalah luka. Kita mau terima apa tidak? Itu telah terjadi dan itu susah disembuhkan juga. Dan sayangnya narasi dalam 3 tahun ini tidak menyembuhkan itu, tidak mencari jalan untuk menyembuhkan itu. Ya, ya belakangan ini tadi seperti mulai banyak kutipan-kutipan prinsip-prinsip di dalam beragama yang merupakan prinsip dalam bernegara. Itu sebenarnya mulai positif. Kalau naratif seperti ini yang lebih dari awal itu dibawa oleh pemerintah, tentu tidak akan ada ketegangan. Tapi ada naratif yang terlalu frontal, ya. Misalnya akhirat itu fiksi dan sebagainya, itu kan berlebihan itu, ya. Dan itu berbahaya sekali. Jadi saya kira kepentingan kita untuk menyehatkan kembali alam politik kita ini dengan kontestasi ide-ide yang positif, itu akan melahirkan kontestasi politik juga yang positif, saya kira, yang tak setegang ini gitu. Tetapi ini sudah terjadi. Maka pilihannya adalah apakah kita mau meneruskan ini atau menghentikan gitu loh. Nah, saya mohon maaf kalau saya harus mengatakan bahwa gelombang UAS itu adalah residu dari gelombang pertarungan 2014 dan juga pertarungan Pilkada DKI. Kita suka atau tidak gitu loh. Itu adalah residu dari satu gelombang gitu. Maka mendaulatnya menurut saya, ya, mendaulatnya adalah pasti akan direspon dengan satu sikap sebaliknya gitu. Pasti akan muncul ya di dalam kotak itu kan. Sekarang ini udah ada UAS kira-kira begitu. Di kotak sebelah sana itu pasti pretensinya memilih lawan ini gitu. Dan itu nanti akan jadi lebih sengit ya, karena itu tidak berniat mengakhirinya. Saya sering mengatakan bahkan di dalam Pilkada DKI itu sebetulnya untung kita punya pemecah gelombang. Ini mungkin nggak disadari orang, tapi saya ingin mengatakan itu. Jasa AHY dalam Pilkada DKI adalah karena dia memecah gelombang. Pertarungan yang meruncing antara dua kubu, itu AHY masuk di tengah. Dia memecah gelombang. Memang dia tidak menang, tetapi menurut saya dia ada jasa memecah gelombang. Sehingga tidak terjadi benturan yang terlalu keras, yang bisa menyebabkan kita semua jadi korban gitu loh. Alhamdulillah gitu. Nah sekarang ini kira-kira saya juga mengkhawatirkan, makanya saya sering ngomong terbuka juga dengan teman-teman. Kalau ini diruncingkan kembali, sementara kita belum terbiasa untuk melihat kontestasinya itu sebagai kontestasi rasional seperti orang konservatif dan orang Republikan, orang liberal dan orang konservatif di Amerika misalnya ya. Itu pun belakangan tuh karena kontestasinya cuma 2, itu kan ketegangannya semakin luar biasa. Bagaimana Donald Trump itu yang secara value sebenarnya adalah orang liberal, tapi dia bisa menggunakan institusi agama dan dia seret itu kelompok-kelompok beragama di Amerika itu untuk secara radikal melawan Partai Demokrat gitu. Itu karena kontestasi 2. Nah sekarang ini kalau ini dimaksudkan untuk kontestasi 2, saya kira ini akan jadi benturan gitu. Maka saya mengimajinasikan ya, kalau saya tanya-tanya juga big data atau bicara kiri kanan itu, sebenarnya lebih aman bagi kita itu kalau menggagas politik segitiga gitu loh. Sehingga ini benturannya tidak terlalu kuat. Karena ini masih menjadi residu dari pertarungan 4 tahun lalu, 2 tahun lalu gitu kira-kira. Itu yang menurut saya akan lebih sehat bagi politik Indonesia. Tapi kalau terpaksa, ya siap-siap aja. Kita harus betul-betul menjadi orang yang arif ya. Sebab kalau DKI saja efeknya itu kemana-mana ya. Saya sampai ditolak di Manado itu. Nggak ada urusannya saya sama orang Minahasa, tiba-tiba ditolak saya di sana. Ya, gubernurnya sahabat saya ya kan. Banyak sahabat saya yang menjadi gubernur ya di mana-mana begitu. Tapi tiba-tiba seperti kita punya masalah dengan masyarakat yang kita tidak pernah punya masalah dengan mereka gitu. Tapi itu adalah efek daripada benturan yang kita tidak bentuk atau tidak buat bumpernya gitu, sehingga ini tidak kemudian turun ke bawah apa adanya gitu. Nah, tugas kenegarawan kita itu adalah mencoba untuk melerai itu gitu. Maka saya membayangkan itu kalau yang terjadi itu seperti di DKI, relatif ini akan jauh lebih
rasional dan positif. Itu yang pertama Bang Karni yang saya ingin katakan. Yang ketiga, yang akhirnya yang saya ingin katakan gini ya. Kita bersyukurlah sekarang narasi teman-teman tadi positif dari awal ya. Memang harus ada ikhtiar untuk kembali menenangkan riak ini gitu. Ya. Saya sering mengatakan di antara yang tidak disadari oleh pemerintah itu satu entitas yang bernama umat itu. Ini orang lupa itu. Di timur dan di barat ini orang nggak paham. Sebagai satu studi keilmuan, kalau Pak Saleh nanti belum bicara ini, dia ini ahli agama kan, dia ahli sosiologi agama, dia harus cerita soal ini gitu. Ini ada entitas yang punya mekanisme sendiri. Dan mekanismenya itu lebih intens daripada negara. Ya, itu yang orang nggak paham. Ya, lebih intens daripada negara. Ya, dalam perut, ya kan, bahkan sampai waktu dibuat pun itu ada mekanismenya itu semua mekanisme agama ya, kemudian lahir, besar ya, dan seterusnya itu. Prosesi ini diatur lebih intens daripada negara ya. Di barat ini mau diabaikan dan dikubur, dan itu yang menciptakan riak dan gejolak ya. Di Timur Tengah muncul ekstrim ya, dalam pemerintahan dan di dalam agama, saling menegasi. Muncul masalah di tengah, perang saudara. Padahal di sana ada agamanya sama, bahasanya sama, nabinya sama, kitabnya sama, kira-kira begitu. Tapi terjadi benturan yang keras. Dan itu saling meniadakan sampai memunculkan negara-negara gagal dan perang saudara yang melahirkan pengungsi sampai sekarang. Nah, apakah kita ini akan mengambil mazhab-mazhab yang gagal itu atau kembali kepada founding fathers kita? Kembali kepada founding fathers itu artinya, lihatlah bagaimana Pancasila terbentuk. Lihatlah perdebatan-perdebatan di dalam pembuatan konstitusi dan sebagainya. Kan ini yang harus dilihat gitu. Sehingga jangan ada ya, karena kebodohan kita, dan mohon maaf ya, saya sering kali bukan nyinyir saya memang mengatakan pemerintah ini agak bodoh soal agama. Belakangan ini memang ada ulama-ulama yang mulai masuk inilah. Harusnya itu yang jubir-jubir itu kayak Ustadz Aceh ya kan, Ustadz Pak Kiai Maman gitu. Itu yang harusnya jadi jubir. Jangan Ali Mokhtar. Ini mohon maaf, ini ada misplacement of ini sebenarnya mahal Fatih, ini nasihat ini agak mahal sebenarnya, tapi ya saya mohon maaf Fatih, ini saya gratis malam ini, nggak ada apa-apa sebenarnya. Tapi saya ingin mengatakan, tenanglah kata-kata ya. Percakapan itu harus dibangun. Jangan menjawab orang dengan kata-kata yang tidak punya nalar. Demokrasi itu konten respon konten. Jangan salahkan kalau kadang-kadang saya pun agak sebel kadang-kadang, karena ini kan saya punya darah yang warnanya juga ya artinya ya itu tadi lah, kadang-kadang nggak bisa dikendalikan juga karena saya sebel gitu loh. Kan kenapa nggak dituntaskan ini persoalan penjuru bicaraan ini, sehingga tenanglah kata-kata ini gitu. Marilah kita berkompromi dengan kalimat-kalimat yang baik. Itu yang nggak diselesaikan gitu loh. Dan saya kira itulah yang ada di kepalanya UAS malam ini gitu. Kalau dia nonton, dia bingung bagaimana dia atasi ini semua. Karena dia bisa menjadi korban dari satu pucuk gelombang yang tidak berhenti. Ya. Dan saya nggak melihat ada yang mampu menyetop ini, karena gelombang ini akan saling makan. Kita suka apa tidak? Gak usah main-main kita, ini persoalan ini tengah malam ya, udah yang nonton orang dewasa-dewasa aja semua gitu. Tapi maksud saya ini yang harus disadari. Jangan lupa kita bisa menjadi korban dari ketidakmampuan kita untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam masyarakat kita. Saya kira itu Bang Karni, kita agak negarawan sedikit lah karena ya kan besok kita mau. Terima kasih Bang.